Halo, selamat pagi semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya luar biasa dan tetap sehat, semangat untuk mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Nah, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu Guru akan absen dulu ya. Iya, dengarkan namanya masing-masing. Gaby Amelia. Hadir? Yolanda Putri. Hadir? Dwi Marwanto. Halo Dwi. Alvaro. Apa kabar Alvaro? Sehat? Farel Giovanni. Tirta Harvey. Sehat Tirta? Dapin. Apa kabar Dapin? Herlan Gilbert. Halo Gilbert, sehat? Gisela. Hai Gisela. Apa kabar? Ya, semoga semuanya hari ini sehat ya untuk mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3 SD Negeri 1 Pomala. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita akan mengangkat satu kidung pujian, yaitu tentang Allah menciptakan isi dunia ini, yaitu tentang mengenal iklim di Indonesia. Nah, lagu kita hari ini dari Kidung Ceria nomor 366. Ada yang tahu? Ya, judulnya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, lagunya biasa kita nyanyikannya, anak-anak biasa nyanyikan di gereja atau di sekolah minggu. Betapa kita tidak bersyukur. Ya, semua nyanyi ya, kita angkat bersama-sama. Kita mulai. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, sekarang karena sudah menyanyi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pagi ini kami siap lagi untuk mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Berkati kami semua agar bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah menciptakan iklim. Ya, anak-anak sudah melihat ya, sudah mempelajari video pembelajaran yang Ibu Guru kirimkan minggu lalu ya. Nah, anak-anak, Ibu Guru ulangi kembali bahwa silakan datang ambil buku cetaknya di rumah, karena hari ini akan ada tugas yang Ibu Guru kasih. Dan yang belum kembalikan buku cetak kelas 2, tolong dikembalikannya karena mau dikasih ke adik-adik kelas 2 yang naik kelas 3 tahun ini. Ya, kita lanjut pelajaran kita hari ini dari bab 2 tentang mengenal iklim di Indonesia. Kalau yang minggu lalu Allah menciptakan iklim ya. Sekarang kita mau mengenal iklim di Indonesia. Nah, anak-anak, dasar pelajaran kita pada hari ini, bacaannya dasarnya terdapat di dalam Alkitab ya. Yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14, Kejadian pasal 8 ayat 22 dan 1 Raja-Raja ayat 17 sampai pasal 17 ayat 1 sampai 6. Itu dasar pelajaran kita atau sumber pelajaran kita pada hari ini dari Alkitab. Nanti anak-anak buka Alkitabnya dan baca di rumah ya. Ya.
Baik, kita sudah berdoa, Bu Guru juga sudah absen ya. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita dan dengarkan penjelasan Ibu Guru ya. Bu Guru akan jelaskan pelajarannya, anak-anak dengarkan di rumah ya. Di halaman 8 yang sudah ambil buku cetak, buka halaman 8. Di situ ditulis bagian A, negeriku Indonesia ya. Negeriku Indonesia. Kalau di halaman 7 bab 2 judul pelajarannya mengenal iklim di Indonesia. Bagian A, negeriku Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang kaya dan subur. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa. Padang hijau yang terbentang luas ya, dikelilingi oleh banyak lautan yang menghubungkan pulau-pulau. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur atas karya Tuhan ya, negara kita, negara Indonesia yang kaya dan subur. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Benua Asia dan Australia, dua benua besar ya. Sedangkan secara astronomis terletak antara garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak geografis dan astronomis tersebut mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Ya. Nah, Indonesia mengalami 3 iklim. Jadi ada 3 ya, ada 3 iklimnya Indonesia. Apa itu? Yaitu iklim musim. Ya, iklim musim itu terbagi lagi 2, musim panas dan musim dingin atau musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua iklim tropis atau iklim panas. Dan yang ketiga iklim laut. Ya, dipengaruhi oleh keadaan laut ya, Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Nah, anak-anak, coba bayangkan anak-anak jika setiap negara itu negara dan benua di bumi ini tidak teratur dengan baik. Coba kita bayangkan kalau tidak diatur dengan baik. Setiap negara dan benua di bumi ini kalau tidak diatur dengan baik, coba dibayangkan bagaimana. Pasti kacau ya. Iya. Nah, pasti akan menjadi kacau. Tapi itulah kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Tuhan sudah merancang segala sesuatunya secara baik ya. Khususnya bagi negeri kita Indonesia ya. Nah, Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung. Ingatkah kalian kisah tentang Adam dan Hawa yang di Taman Eden? Kita sudah pelajari di kelas 1 ya. Jika kita baca kembali Kejadian 2 pasal ayat 8 sampai 14, kita bisa melihat Tuhan menata Taman Eden secara terinci dan teratur. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bermanfaat bagi kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan tidak hanya menciptakan dan menata Taman Eden secara baik dan teratur, tetapi juga seisi bumi ini diciptakan Tuhan dan ditata dengan baik dan teratur. Bahkan sampai iklim pun ya, dan cuaca sudah diatur oleh Tuhan. Wah, hebat ya Tuhan kita. Nah, anak-anak, bagaimanakah pengaruh iklim bagi manusia? Nah, bagaimana pengaruh iklim bagi manusia? Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat sangat penting bagi manusia, bagi binatang, dan bagi tumbuh-tumbuhan.
iklim di satu negara atau wilayah itu sangat mempengaruhi musim yang ada. Nah, di Indonesia sendiri terdapat musim kemarau dan musim hujan. Jadi ada 2 musim di Indonesia, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kedua musim ini akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak berpikir bahwa seandainya di Indonesia ini hanya ada 1 musim? Coba, apakah kalian pernah berpikir bahwa seandainya di Indonesia ini hanya ada 1 musim? Misalnya, hanya ada 1 musim, misalnya kemarau saja. Bagaimana perasaannya kalau musim kemarau saja? Ya, kita lanjut ya. Bu Guru ulangi bahwa pernahkah anak-anak berpikir bahwa seandainya di Indonesia ini hanya ada 1 musim? Bagaimana kalau cuma musim kemarau saja yang ada di Indonesia? Apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi kepanasannya, kita susah tidur karena kepanasan. Atau seandainya hanya musim hujan saja yang terjadi di Indonesia. Apa yang akan terjadi jika hujan terus-menerus terjadi di Indonesia jika hanya ada musim hujan? Coba kita bayangkan, kalau hanya musim hujan saja yang ada di Indonesia, pasti hujan akan terus-menerus terjadi dan akan membuat volume air itu, air di sungai atau di danau itu akan naik, ya. Bencana banjir akan terjadi di mana-mana. Nah, tidak hanya itu juga, hujan yang berlangsung terus-menerus juga bisa menyebabkan tanah longsor. Itu ya. Itu yang akan terjadi jika hanya ada 1 musim di Indonesia. Kalau hanya musim hujan, ya. Dan kalau hanya musim kemarau, kita akan merasa kepanasan terus-menerus, ya, kekeringan. Kita susah untuk mendapatkan air. Lalu anak-anak masih ingatkah cerita tentang Nuh? Tuhan mendatangkan hujan pada zaman Nuh selama 40 hari 40 malam. Coba anak-anak bayangkan, kalau kita di Pemala ini baru hujan 1 hari saja kita sudah mengeluh, ya. Nah, pada zaman Nuh hujannya itu selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Peristiwa itu menyebabkan bumi dipenuhi air dan akhirnya musibah air bah terjadi, ya, semua musnah. Dan masih ingat hanya Nabi Nuh dan keluarganya, ya, 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana seandainya ada musim panas? Apa yang akan terjadi? Tadi Bu Guru sudah jelaskan bahwa akan terjadi kekeringan. Pepohonan akan layu dan mati. Kekeringan terjadi di mana-mana. Manusia sulit untuk bertahan hidup. Binatang-binatang di hutan pun kekurangan air dan akhirnya mati, ya, kalau hanya musim panas atau musim kemarau yang ada. Nah, seperti dalam kisah Nabi Elia, ya, Bu Guru juga sudah pernah ceritakan tentang Nabi Elia yang mengalami kekeringan, ya. Waktu itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Namun Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Jadi Tuhan menolong Nabi Elia waktu itu ketika bangsa Israel dihukum Tuhan dengan kekeringan atau musim kemarau. Tapi Tuhan mau menyelamatkan Nabi Elia atau menolong Nabi Elia, sehingga Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, itu dapat anak-anak baca ceritanya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Waktu itu di sana di sungai Kerit, ketika Nabi Elia sudah berada di sana, ada burung gagak yang diutus oleh Tuhan untuk menolong Nabi Elia, membawakan roti dan daging setiap pagi dan siang sebagai makanan Nabi Elia. Karena waktu itu terjadi kekeringan, ya. Nah, Elia pun juga bisa minum
dari air yang mengalir di sungai Kerit itu. Sementara di tempat lain tidak ada air, ya. Tidak ada air dan tidak ada makanan. Tapi di tempat Nabi Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan mengirimkan makanan dan minuman. Tuhan mengutus burung gagak membawa makanan, roti dan daging, dan juga ada air yang mengalir di tepi sungai Kerit yang Nabi Elia bisa minum, ya. Nah, anak-anak, kekeringan yang dialami bangsa Israel itu merupakan bentuk hukuman Tuhan, ya, pada zaman Nabi Elia, ya. Mereka telah menyakiti hati Tuhan berulang kali. Jadi Tuhan murka kepada bangsa Israel karena bangsa Israel banyak kali menyakiti hati Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, selalu melanggar perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel atau Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami penghukuman berlarut-larut atau terus-menerus. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel atas kesalahannya atau atas pelanggarannya, tapi tidak terus-menerus, tidak sepanjang hidup mereka dihukum, ya. Ada batas waktu penghukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Nah, juga kepada anak-anak jika bersalah ada hukumannya, ya. Di rumah kalau bersalah dihukum oleh mama atau papa, ya. Tapi tidak terus-menerus, tidak sepanjang hari dihukum, ya. Dan di sekolah kalau melanggar juga kadang-kadang diberi hukuman, ya, sanksi. Kenapa? Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa bertobat, ya, dan memperbaiki hidup mereka dan mendengarkan perintah Tuhan. Sama juga anak-anak kalau diberi hukuman supaya anak-anak bisa berubah, ya. Ya. Nah, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya dengan baik, termasuk mengatur semua musim, ya, di Indonesia atau di dunia ini. Setiap musim terjadi secara bergantian sesuai dengan masanya. Nah, melalui musim yang silih berganti, Tuhan memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Penjelasan Ibu Guru demikian. Nah, Bu Guru ulangi, anak-anak datang ambil buku, ya. Yang belum ambil buku datang ambil buku karena ada tugas yang akan anak-anak kerjakan di dalam buku. Minggu lalu kita sudah belajar, ya, sudah ada tugasnya tentang iklim dengan makhluk hidupnya. Ibu Guru sudah kirimkan video pembelajarannya juga minggu lalu. Nah, hari ini ada tugas di dalam halaman 6. Tugas di halaman 6, di situ bagian B, penugasan. Di situ ditulis mari mewarnai. Ya, ini ya. Nah, anak-anak, gambar ini tidak boleh dikerjakan di dalam buku cetak, tapi anak-anak fotokopi dulu gambar ini baru warnai, ya. Tulis namanya, fotokopi baru warnai, ya. Lalu dikumpul di rumah Ibu Guru atau di sekolah, ya. Di sekolah setiap hari Rabu atau hari Sabtu, ya. Tapi untuk hari ini tugasnya dikumpul mulai hari ini sampai hari Rabu saja, ya. Jadi Bu Guru kasih waktu 3 hari. Hari ini sampai hari Rabu, ya. Iya, jadi Bu Guru ulangi, jangan digambar atau jangan diwarnai di dalam buku cetak, tetapi di fotokopi ini gambar lalu diwarnai, tulis nama, ya, dan kelasnya. Iya. Cuma itu tugasnya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan tugas-tugas yang berikutnya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami dalam proses belajar mengajar hari ini. Sekalipun itu masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Guru, sebelum ditutup
ya, walaupun kita sudah berdoa, Ibu Guru tak lupa mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatannya, utamanya anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu selalu menjaga jarak, mencuci tangan, ya, rajin mencuci tangan dan memakai masker. Itu yang perlu anak-anak ikuti, ya, terapkan di rumah, ya. Sekalipun itu kita belajar di rumah masing-masing, tapi tetap harus menjaga kesehatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.